Kami menyembah-Mu ya Aba ya Bapa dengan mempersembahkan hidup ini sebagai persembahan yang kudus, yang layak, yang berkenan di hadapan-Mu. Kami mengakui kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Itu semata-mata karena kebaikan dan anugerah-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu jadilah kehendak-Mu di bumi ini di bumi seperti di dalam surga. dalam surga. Bapa yang baik, Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami yang menjadi bagian kami secukupnya. secukupnya, Cukup untuk cukup untuk memberikan pinjaman memberikan kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3, Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin.
terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa. Sebentar kami akan buka hati kami untuk ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu itu terus senantiasa menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Dalam nama Yesus yang siap diberkati oleh firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Senang sekali hari ini Rabu 12 Juni 2024 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan ya. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu sekalian, saya ketemu dengan seseorang dan dia bilang begini, "Pastor, berdoalah untuk saya." Dan kemudian saya tanya, "Kenapa? Apa yang perlu saya doakan?" Ya, dia bilang begini, "Saya sekarang susah untuk tidur." Loh, terus kenapa kok kamu susah tidur, ya kan? Dia sudah punya rumah, dia punya keluarga, punya pekerjaan yang mapan. Ya, dia cerita tentang situasi keadaan hari ini dan juga tentang situasi yang apa diperkirakan akan terjadi di waktu-waktu yang akan datang. Kemudian saya tanya, jadi jalan keluarnya bagaimana kamu mengatasi hal ini? Ya sekarang saya kan biasanya suka minum wine, suka minum alkohol. Sekarang saya sudah mulai kurangi semua, tapi juga saya susah untuk tidur. Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana mengatasi ketakutan dan kecemasan secara alkitabiah ya. Ketakutan itu beda dengan kecemasan, Bapak Ibu sekalian. Orang menjadi takut karena ada ancaman yang nyata atau jelas-jelas yang dia rasakan. Beda dengan kecemasan. Kecemasan itu
juga merupakan bentuk rasa takut, tapi nggak ada ancaman yang nyata. Contoh ketakutan, ketika kita waktu sedang jalan kaki misalnya, dan kemudian kita melihat ada seekor ular yang besar, yang panjang, Bapak Ibu sekalian, ular yang hidup dan kelihatannya bergeraknya begitu lincah dan ganas, saya percaya kita akan mengalami ketakutan. Di zaman modern ini, kita juga takut ketika tiba-tiba kita mendengar suara letusan yang begitu kencang, Bapak Ibu sekalian, ya. Wah, ini ada bom atau ada apa? Padahal mungkin ada banyak truk atau banyak bus yang sedang lewat itu meledak, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang yang takut itu biasanya kemudian detak jantungnya meningkat dan kemudian juga mulai waspada ya terhadap apa yang akan terjadi. Seorang anak kecil yang takut akan kegelapan, dia sangat takut ketika lampu di kamarnya dimatikan. Namun dia akan tenang kembali ketika lampunya dinyalakan. Nah, kecemasan Bapak Ibu sekalian itu kan beda dengan ketakutan. Kecemasan itu merupakan rasa khawatir dan tidak nyaman tentang sesuatu yang dia nggak tahu, yang dia perkirakan akan terjadi di waktu-waktu yang akan datang. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, misalnya ya anak pelajar waktu dia mau pergi ke sekolah, dia tahu hari ini akan ada tes, ada ujian, atau zaman saya dulu dikatakan ulangan. Dia mulai merasa cemas, ya. Nanti soal yang keluar ini sukar apa enggak ya? Aku bisa kerjakan atau enggak? Atau ada seseorang ketika dia pergi interview untuk kerja mengalami kecemasan. Nanti tanyanya apa ya? Kira-kira aku diterima atau tidak? Nah, orang yang merasa cemas itu biasanya kemudian suka mual-mual, ya, kemudian asam di lambung mulai naik, dan kemudian ototnya tegang, pusing. Contoh, Ibu Yongki, ya, istri saya. Kalau dia udah dijadwal khotbah, Bapak Ibu sekalian ya, udah tahu bulan depan mau khotbah, sekarang ini mulai cemas dia. Cemas, nggak bisa tidur, ya kan, kemudian pusing, dan mulai tumpah-tumpah kayak orang hamil itu loh, Bapak Ibu sekalian ya. Maka itu Ibu Yongki jarang mau khotbah. Saya juga kasihan kalau dia dijadwalin khotbah. Itu cemas, cemasnya apa? Dia pikir gini, nanti pas hari hanya bisa khotbah enggak, ya kan? Kalau udah bisa khotbah, nanti khotbahnya salah atau enggak. Ah, itu namanya kecemasan, ya. Nah, orang takut dan cemas hari-hari ini ya di tahun 2024, tentu yang pertama yang melanda seluruh dunia yaitu tentang yang namanya kesehatan, ya. Setelah peristiwa COVID-19 yang nggak begitu diduga, nah hari ini orang juga mengalami kecemasan dengan yang namanya kesehatan. Bahkan hampir melanda seluruh dunia, yaitu terjadinya gangguan yang namanya pernafasan. Belum lagi ada penyakit-penyakit yang aneh. Ada orang cemas karena apa? Karena ekonomi yang tidak stabil, up and down seperti jet coaster. Inflasi terjadi di mana-mana, ya. Harga-harga semuanya naik, Bapak Ibu sekalian. Orang cemas karena tidak pasti tentang masa depannya, ya, tentang masa depannya sendiri, tentang masa depan keluarganya, dan orang juga cemas tentang keamanan, ya. Jangan-jangan ada teroris menyerang keluargaku, menyerang kotaku, menyerang negeriku.
Nah, Alkitab bilang di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Ini ayat favorit dan juga ayat pegangan bagi keluarga kami sudah hampir 40 tahun, Bapak Ibu sekalian. Dikatakan begini, jangan takut sebab aku Tuhan menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat ini pertama-tama ditujukan kepada orang Israel ketika mereka mengalami yang namanya pembuangan ke Babel. Di Babel, orang Israel menghadapi banyak rintangan, banyak tantangan, banyak musuh, Bapak Ibu sekalian. Tetapi Tuhan tetap berfirman kepada orang Israel. Kita tahu orang Israel dibuang ke Babel karena dosa-dosanya, karena kejahatannya, karena perbuatannya, karena orang ini tidak mau bertobat. Bangsa yang tegak tengkuk. Tapi luar biasanya Tuhan masih berfirman. Nah, ini pesannya begini Bapak Ibu sekalian. Kita ini adalah orang yang dikasih Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Ditebus dengan nilai yang amat sangat mahal, ya, yang tidak bisa dihitung, nggak bisa diperkirakan. Kita ini dikasih oleh Tuhan. Kalau orang-orang Israel dulu karena dosanya dia dibuang ke Babel, hari ini mungkin kita sedang mengalami sesuatu hal, Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita tahu bahwa Tuhan itu mencintai dan mengasihi kita. Cintanya itu nggak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Nah, waktu orang Israel ada di Babel, dia menghadapi satu hal, yaitu ketidakpastian. Mereka nggak tahu kapan dia akan dipulangkan kembali ke Yerusalem. Nah, apa yang ditulis di dalam Yesaya 41 Yesaya 41 ayat 10 ini juga berlaku sampai hari ini, ya. Nah, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Ayat ini mau memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan itu menyertai kita untuk selama-lamanya. Ya, nanti Bapak Ibu sekalian bisa lihat dari Matius pasal 28 ayat 20 yang mengatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kata jangan takut, aku menyertai engkau, artinya Tuhan itu maha hadir, Tuhan hadir dalam hidup kita, dan Tuhan terus-menerus bersama umatnya. Bersama saya katakan terus-menerus. 2, 3, terus-menerus. Ya, terus-menerus. Tuhan terus-menerus menyertai kita. Nggak peduli kita ada di Amerika, kita ada di Indonesia, kita sedang mengalami apa, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dan di sini dikatakan, jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Ayat ini mau menegaskan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang layak dipercaya. Jadi kalau Tuhan bilang jangan bimbang, please Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini jangan ada yang cemas tentang masa depan, tentang situasi keadaan di waktu-waktu yang akan datang. Ayat ini juga berkata, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Artinya apa? Bahwa Tuhan siap memberikan bantuan kepada kita setiap waktu, setiap saat. Tuhan siap untuk memberikan pertolongan kepada kita.
Dikatakan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini artinya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang nggak pernah capek. Ya, kalau kita pegang botol misalnya, ya kita pegang terus-menerus, saya percaya mungkin ada yang kuat 1 jam pegang botol ini, atau mungkin ada yang kuat seharian pegang botol ini kalau dilombakan. Mungkin ada yang bisa memecahkan rekor megang botol ini terus-menerus tanpa dilepas 1 minggu, tapi nggak ada yang bisa pegang botol gini terus-menerus sampai waktu yang cukup lama. Tapi Tuhan berkata, aku memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Artinya Tuhan itu nggak ada capeknya, nggak pernah capek untuk terus mendukung kita supaya kita tidak tergoyahkan. Seorang anak kecil, tadi saya cerita tentang lampu yang mati, ya dia nggak bisa tidur kalau lampunya itu mati. Dia mau tidur kalau lampunya terus menyala dan kemudian pintu kamarnya terbuka. Tapi satu kali papanya bilang begini, nak, tidur malam itu yang paling baik adalah ketika lampu dimatikan. Dan anak itu bilang gini, enggak Pak, nanti aku nggak bisa tidur. Kenapa kamu nggak bisa tidur kalau lampu mati? Karena aku takut. Oke, mulai sekarang Papa akan ada di sampingmu. Ya, sekarang lampunya dimatikan, sekarang tidurlah kamu. Dan bapaknya duduk di sampingnya dan memegang anak ini. Dan anak ini bisa tidur. Ya. Nah, demikian juga Bapak Ibu sekalian. Tuhan itu yang pertama, dia menyertai kita. Jadi kalau tahu bahwa Tuhan itu menyertai kita, tidak boleh seorang pun di antara kita yang sekarang hidup dalam kecemasan dan ketakutan tentang apa saja, baik tentang ekonomi, tentang keluarga, tentang kesehatan, tentang masa depan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab Mazmur 46 ayat 2 sampai dengan 3 dikatakan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung bergoncang di dalam laut. Bapak Ibu sekalian, Tuhan kita itu adalah tempat perlindungan yang paling aman. Saya seringkali katakan begini, tempat yang paling aman di atas muka bumi ini, di bawah kolong langit ini, bukan di kota New York, bukan di Amerika Serikat. Bapak Ibu boleh sebutkan kota atau negara yang paling aman di atas muka bumi ini. Di kota negara yang disebut paling aman di atas muka bumi ini, itu juga terdapat daerah-daerah yang tidak aman. Tempat yang paling aman di atas muka bumi ini, yaitu ketika kita berlindung di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Mazmur 46 ayat 2 dan 3 ini ditulis oleh Daud. Daud kita tahu Bapak Ibu sekalian, hidupnya itu penuh dengan bahaya dan banyak musuhnya. Dan Daud tahu tempat yang paling aman untuk berlindung itu ada pada Tuhan. Ya, hari ini saya nggak tahu kita sedang menghadapi musuh itu apa. Ya, mungkin ada orang-orang yang tidak suka dengan kita, dia berusaha untuk mengganggu kita, untuk menjatuhkan kita, untuk mencelakakan kita, ya. Baik itu orang yang kita kenal maupun orang yang tidak kita kenal. Bapak Ibu, tiap hari kita mendeklarasikan Mazmur 91.
Mazmur 91 ini juga berbicara tentang perlindungan di dalam Tuhan. Maka itu biarlah hati kita terus melekat kepada Tuhan, sehingga dikatakan dalam Mazmur 91, jerat penangkap burung itu tidak akan bisa menimpa kita. Apa artinya jerat penangkap burung? Jerat penangkap burung artinya kesialan. Kesialan, ya, kesialan. Nah, hati kita melekat kepada Tuhan, maka 1.000 boleh rebah di sisi kiri kita, 10.000 itu boleh rebah di sisi kanan kita, tetapi itu sekali-kali tidak akan pernah menimpa kita kalau kita berlindung di dalam nama Tuhan Yesus. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam permohonan, dalam doa, dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya, ketika murid-murid ada di dalam perahu di tengah badai, Yesus menenangkan badai dengan mengatakan diam dan tenanglah. Artinya apa? Bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha kuasa dan Dia yang sanggup menenangkan semua badai, dan Tuhan yang sama itu yang akan memberikan damai sejahtera kepada kita. Ketika kita berlindung kepada nama Tuhan, Bapak Ibu sekalian, maka disitulah terdapat ketenangan dan damai sejahtera. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau ada di antara kita sekarang masih susah tidur, hidupnya penuh dengan kecemasan, hidupnya penuh dengan ketakutan, hidupnya penuh dengan kekhawatiran, jangan-jangan dia tidak mempraktekkan apa yang ditulis dalam Filipi pasal 6 ayat yang ke-7. Ya, dia nggak berdoa, tidak menyatakan keinginannya kepada Tuhan. Maka itu pada kesempatan yang baik dan indah ini, mari Bapak Ibu sekalian, kembalilah kepada Tuhan. Sebagai penolong dalam kesesakan, Tuhan kita amat sangat terbukti. Hari ini Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan tidak mau setiap kita hidup di dalam ketakutan dan kecemasan. Percayalah akan Tuhan dan firman-Nya. Percayalah akan janjinya bahwa sesungguhnya kita di dalam Tuhan memiliki masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan juga tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bagi kita, mungkin kita melihat suatu kemustahilan, maka itu ketika kita datang kepada Tuhan, kita nanti akan dibuat terheran-heran. Apa yang kelihatannya tidak mungkin bagi kita, tiba-tiba impian kita menjadi kenyataan. Mari kita berdoa, materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba ya Bapa, yang berkati setiap umat-Mu, anak-anak-Mu mulai hari ini. Tidak ada seorang pun di antara kami yang hidup lagi dalam ketakutan dan kecemasan. Kami mau menyatakan semua Tuhan kekhawatiran kami, kecemasan kami kepadamu dengan berdoa. Kami mau Tuhan hati ini melekat kembali kepadamu dan berlindung kepada Engkau. Sebab Engkau Tuhan Allah yang dapat dipercaya, dan Engkau Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kapanpun, dimanapun kami berada, kami tahu Tuhan, Engkau terus menyertai kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal pikiran manusia, mulai hari ini membuat pikiran dan hati kami penuh dengan ketenangan dan damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.